bab 4 materi yang pertama, yaitu tentang tabel duel. Tabel duel memiliki satu baris yang disebut dengan X dan satu kolom yang disebut dengan dummy. Tabel duel digunakan untuk membuat pernyataan select dan menjalankan fungsi tidak langsung terkait dengan tabel database tertentu. Query menggunakan tabel duel mengembalikan baris sebagai hasil. Duel dapat digunakan untuk melakukan kalkulasi dan juga mengevaluasi ekspresi yang belum berada di tabel. Nah, duel akan digunakan untuk mempelajari banyak fungsi satu baris. Dalam contoh ini, tabel duel digunakan untuk menjalankan pernyataan select yang berisi kalkulasi. Seperti yang kita lihat, pernyataan select mengembalikan nilai yang tidak ada di data di tabel duel. Nilai yang dikembalikan adalah hasil kalkulasi yang dijalankan. Nah, fungsi karakter satu baris dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, fungsi yang mengkonversi huruf string karakter. Yang kedua, fungsi yang dapat menggabungkan, mengekstrak, menampilkan, menemukan, mengisi, dan memotong string karakter. Fungsi satu baris dapat digunakan untuk klausa select, where, dan order by. Nah, fungsi manipulasi huruf penting karena Anda mungkin tidak selalu tahu dalam huruf apa atau huruf kapital, kecil, atau campuran data disimpan dalam database. Manipulasi huruf memungkinkan Anda untuk sementara mengkonversi data database ke huruf yang Anda pilih. Ketidakcocokan antara penyimpanan database dan permintaan dihindari. Nah, fungsi manipulasi huruf digunakan untuk mengkonversi data dari status penyimpanannya dalam sebuah tabel menjadi huruf kecil, huruf besar, atau campuran. Konversi ini dapat digunakan untuk memformat output dan juga dapat digunakan untuk mencari string tertentu. Nah, seperti tabel ini, itu fungsi karakter. Ada manipulasi huruf, manipulasi karakter. Fungsi, yaitu lower, upper, dan Nitcap. Ini berarti memanipulasi karakter. Nah, fungsi manipulasi huruf dapat digunakan untuk di sebagian besar pernyataan SQL. Nah, fungsi manipulasi huruf seringkali membantu ketika Anda mencari data yang tidak tahu apakah data yang dicari menggunakan huruf besar atau kecil. Dari sudut pandang database, F kapital dan F kecil bukan karakter yang sama, dan dengan demikian Anda perlu mencari menggunakan huruf yang benar. Lower, kolom atau ekspresi mengonversi karakter alfa menjadi huruf kecil. Nah, kita coba contohkan. Itu select last name from employee where lower last name Abel. Nah, di sini dia mencari yang namanya yaitu Abel. Nah, upper kolom dan expression mengonversi karakter alfabet menjadi huruf kapital. Dan inner cap mengonversi nilai karakter alfabet menjadi huruf kapital untuk huruf pertama setiap kata. Nah, kita akan coba.
our name di sini kita ganti yaitu namanya init cap. Oke. Nah, di sini muncul nama itu yang menggunakan. Nah, di sini dia init cap mengonversi nilai karakter alfabet menjadi huruf kapital untuk huruf pertama setiap kata. Nah, ini dia ya. Nah, selanjutnya fungsi manipulasi karakter digunakan untuk mengekstrak, mengubah, memformat, atau mengubah string karakter dengan cara tertentu. Satu karakter atau lebih atau kata-kata dilewatkan ke fungsi, dan fungsi kemudian akan menjalankan fungsi pada string karakter input dan mengembalikan nilai yang diubah, diekstrak, dihitung, atau diubah. Nah, manipulasi fungsi karakter yaitu substr mengekstrak string dengan panjang yang ditentukan. Argumennya adalah karakter string, posisi awal, panjang. Argumen panjang adalah opsional dan jika dihilangkan menggunakan semua karakter ke akhir string. Nah, ini contoh itu select substr hello world 16 format dual. Nah, length memperlihatkan panjang string sebagai nilai angka. Fungsi mengambil string karakter sebagai argumen dan mengembalikan jumlah karakter dalam string karakter tersebut. Nah, instr mencari posisi numerik dari karakter yang ditentukan. instr mencari kemunculan pertama dari substring dalam string karakter dan mengembalikan posisi sebagai angka. Jika substring tidak ditemukan, angka 0 akan dikembalikan. Nah, ini dia. Nah, LPAD mengisi nilai kiri karakter, string karakter menghasilkan nilai rata kanan. LPAD membutuhkan 3 argumen, string karakter, jumlah total karakter dalam string yang diisi, dan karakter yang harus diisi. Nah, kita akan coba contohkan. Itu select LPAD hello world 15 from Oke, sini sudah ada ya. Nah, LPAD mengisi sisi kanan string karakter menghasilkan nilai rata kiri. Nah, seperti ini contohnya. Nah, TRIM menghapus semua karakter yang ditentukan dari awal, akhir, atau dari awal dan akhir string. Sintaks untuk format string adalah select string leading from ABCD dual from dual. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, untuk selanjutnya itu replagici mengganti urutan karakter di string dengan
kumpulan karakter lain. Singkat dari fungsi repleci adalah repleci string 1, string to reflex replacement string. String 1 adalah string yang karakternya akan diganti di dalamnya. String to reflex adalah string yang akan dicari dan dikeluarkan dari string 1. Replacement string adalah string baru yang akan dimasukkan ke string 1. Nah, ini adalah contohnya. Nah, semua fungsi operasi pada nilai-nilai yang ada dalam tanda kurung dan setiap nama fungsi menunjukkan tujuannya yang berguna untuk diingat ketika membangun query. Seringkali alias kolom digunakan untuk mencari nama fungsi. Setiap alias kolom digunakan, alias kolom mungkin di output alih-alih sintak fungsi yang sebenarnya. Nah, dalam contoh berikut, alias nama fungsi telah menggantikan sintak fungsi di dalam query pertama. Secara default, nama kolom dalam pernyataan select muncul sebagai judul kolom. Namun dalam contoh query kedua, tidak ada kolom pada tabel untuk hasil yang dihasilkan. Jadi sintak query digunakan sebagai gantinya. Nah, ini menggunakan sintak kolom dengan fungsi. Nah, kita coba. Itu select lower last name lower sub tr to as user name from employees. Nah, ini dia akan menggunakan alias kolom dengan fungsi. Ini dia mengambil nama-nama username. Nah, kadang Anda mungkin perlu menjalankan query yang sama dengan banyak nilai berbeda untuk mendapatkan kumpulan hasil yang berbeda. Bayangkan misalnya jika Anda harus menulis laporan karyawan dan departemen, tetapi query hanya mengembalikan data untuk satu departemen pada suatu waktu, namun menggunakan variabel substitusi permintaan ini berarti Anda harus berulang kali mengedit pernyataan yang sama untuk mengubah clause where. Nah, beruntung bagi kami, Oracle Application Express mendukung variabel substitusi. Untuk menggunakannya, Anda harus melakukan adalah mengganti nilai yang menggunakan hardcode dalam pernyataan Anda dengan named dan variabel. Kemudian Anda meminta nilai ketika Anda menjalankan pernyataan. Nah, ini jika ini adalah query clause asli, kemudian dijalankan kembali dengan nilai yang berbeda. Ini dapat ditulis sebagai, nah ini catatan penggunaan di depan enter .id titik 2 yang menggunakan bit ajaib dan menggunakan Oracle Application Express mengenali teks yang mengikuti sebagai variabel.
Nah, ketika Anda menggunakan run, top up sebagai berikut ini ditampilkan oleh Oracle. Nah, catatan memblokir top up harus dinonaktifkan. Jika tidak, Apex tidak akan meminta nilai variabel karena ini dimasukkan ke dalam top up. Nah, variabel pengganti, variabel substitusi dipergunakan sebagai string karakter di Oracle Application Express, yang berarti bahwa ketika mengirimkan nilai karakter atau tanggal, Anda tidak memerlukan tanda kutip tunggal yang biasanya Anda gunakan untuk menyertakan string. Jadi closure akan tampil seperti ini. Nah, kita coba, yaitu select bintang from employees where last name itu nah. Oh, salah. Name, yes. Oke, klik salah. Nah, fungsi-fungsi istilah-istilah penting yang digunakan dalam pembelajaran seperti ini. Nah, pembelajaran ini diantaranya fungsi karakter, concat, dual, ekspresi, format, indicate, input, dan instr. Nah, yang seharusnya dalam pelajaran ini, Anda seharusnya telah mempelajari cara memilih dan menerapkan fungsi satu baris yang melakukan konversi huruf dan atau memanipulasi karakter, memilih dan meletakkan fungsi manipulasi huruf lower, upper, dan encap dalam klausa SQL, memilih dan menetapkan fungsi manipulasi karakter, concat, su substrate, links, instr, lpad, rpad, stream, dan reflex dalam query SQL, menuliskan query fleksibel menggunakan variabel pengganti. Nah, ini sekian penjelasan bab 4 materi yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua. Nah, kita akan masuk ke bab 4 materi yang kedua. Nah, di fungsi angka ada 3 fungsi, antara lain yaitu round, quotes, dan mod. Nah, round dapat digunakan untuk nomor dan angka. Fungsi ini terutama digunakan untuk membulatkan angka ke sejumlah tempat desimal, tetapi juga dapat digunakan untuk membulatkan angka ke sebelah kiri titik desimal. Nah, ini sintaknya itu round, colon, expression, decimal place. Nah, perhatikan jika jumlah tempat desimal tidak ditentukan atau 0, jumlah akan dibuatkan menjadi tidak ada tempat desimal. Nah, jika jumlah tempat desimal adalah angka positif, jumlahnya dibulatkan ke posisi tempat desimal di sebelah kanan titik desimal. Nah, jika jumlah tempat angka itu negatif, jumlah dibulatkan ke jumlah tempat desimal di sebelah kiri titik desimal. Nah, ini dia. Ini adalah jumlah dari nilai positif dan ini jumlah dari nilai negatif. Nah, untuk fungsi truth dapat digunakan dengan angka dan tanggal. Fungsi ini terutama digunakan untuk mengakhiri kolom, ekspresi,
atau nilai ke sejumlah tempat desimal. Ketika terus digunakan, jika jumlah tempat desimal tidak ditentukan, maka seperti round, angka yang ditentukan menjadi default ke 0. Dan ini adalah sintaknya, itu true, column expression, decimal place. Nah, seperti halnya round, jika ekspresi truth tidak menentukan jumlah tempat desimal atau menentukan 0, angka tersebut disingkat ke tempat desimal 0. Yaitu sini ada truth 45 dan truth 45 juga. Nah, ingatlah bahwa truth tidak membulatkan angka. Fungsi ini cukup menghilangkan angka pada titik tertentu. Dan untuk mod, fungsi mod menemukan sisanya setelah satu nilai dibagi dengan nilai lain. Misalnya mod dari 5 dibagi 2 itu 1. Mod dapat digunakan untuk menentukan apakah satu nilai ganjil atau genap. Jika Anda membagi nilai dengan 2 dan tidak ada sisa bagi, angka yang harus dibilang genap. Misalnya jika mod X dibagi 2 adalah 0, maka X harus merupakan bilangan genap. Nah, kolom mode akan menunjukkan apakah jumlah bandara untuk setiap negara merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, kita akan coba sintaknya. Itu select country name mod airport as mod from BF underscore countries. Ini ada yang salah. Nah, ini adalah data-data dari bandara. Kolom demo mod untuk menentukan jumlah bandara di setiap negara merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Jadi sudah dapat 1, 1 untuk bilangan genap ganjil dan 0, 0 untuk bilangan genap. Nah, ini selanjutnya itu istilah-istilah penting yang dapat dipelajari adalah fungsi angka, mod, round, dan truth. Nah, kesimpulannya yaitu memilih dan meletakkan fungsi angka satu baris yaitu round, truth, dan mod dalam fungsi SQL. Membedakan antara hasil yang diperoleh saat truth ditetapkan ke nilai angka dan round ditetapkan ke nilai yang numerik. Pernyataan dampaknya terhadap bisnis saat menetapkan truth dan round ke nilai numerik. Nah, sekian penjelasan tentang bab 4 materi yang kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 4 materi yang ketiga. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke bab 4 materi yang ketiga. Itu tentang fungsi tanggal. Nah, tanggal yang ditampilkan. Format tampilan dan input default untuk tanggal adalah date, month, dan years. Contohnya itu 2 Desember 2014. Namun, database Oracle menyimpan tanggal secara internal dengan format numerik yang diwakili abjad
tahun, bulan, hari, jam, detik, menit, dan detik. Tanggal Oracle yang valid adalah antara 1 Januari 4712 sebelum Masehi dan 31 Desember 9999 Masehi. Format ini mewakili rentan tanggal yang dapat berhasil Anda simpan di database Oracle. Nah, untuk sysdate adalah fungsi tanggal yang mengembalikan tanggal dan waktu server database. Gunakan sysdate untuk menampilkan tanggal saat ini. Gunakan tabel dual. Nah, ini adalah contohnya. Nah, tipe datadate selalu menyimpan informasi tahun sebagai angka 4 digit secara internal, 2 digit untuk abad dan 2 digit untuk tahun. Sebagai contoh, database Oracle menyimpan tahun seperti 1996 atau 2004 bukan hanya sebagai 69 atau 04. Namun versi sebelumnya, komponen abad ini tidak ditampilkan secara default. Namun karena perubahan persyaratan bisnis di seluruh dunia, tahun 4 digit sekarang menjadi tampilan default. Nah, ini adalah pengatur tanggal, yaitu contohnya itu select list name first tambah 60 from employees. Nah, ini adalah hasilnya itu tambah 60 hari ke years date. Nah, ini adalah dua contoh yang lainnya. Nah, fungsi tanggal ditampilkan dalam tabel yang mengoperasi tanggal Oracle. Semua fungsi tanggal mengembalikan nilai dengan tipe datadate kecuali fungsi month between yang mengembalikan nilai tipe data numerik. Itu between jumlah bulan di antara dua tanggal, add month menambah bulan kalender ke tanggal, next day tanggal kemunculan berikutnya untuk hari pada pekan yang ditentukan, last day hari terakhir di bulan tersebut, round pembulatan tanggal, dan terus penyingkatan tanggal. Nah, month between menggunakan dua argumen date yang mengembalikan jumlah bulan kalender antara dua tanggal. Jika argumen pertama adalah tanggal yang lebih awal dari yang kedua, jumlah yang dikembalikan adalah negatif. Nah, ini adalah contohnya. Nah, add-month menggunakan dua argumen, date dan jumlah, mengembalikan nilai date yang dengan argumen jumlah ditambahkan ke komponen bulan pada tanggal. Jika angka yang diberikan negatif, fungsi akan mengurangi jumlah bulan dari argumen tersebut, dari argumen tanggal. Nah, ini adalah contoh fungsi tanggal. To select add-month since 12 as next day from 12. Nah, next day menggunakan dua argumen date dan hari kerja dan mengembalikan date dari kemungkinan hari kerja tersebut berikutnya setelah argumen date. Nah, round mengembalikan data yang dibulatkan ke unit yang ditentukan oleh argumen kedua. Nah, ini adalah contoh fungsi tanggal dan ini adalah contoh hasilnya. Itu 12 November 1999, 17 Oktober 1995 dan selanjutnya. Nah, untuk terus mengembalikan date yang disingkat ke unit yang ditentukan oleh argumen kedua. Nah, berikutnya contoh query menggunakan beberapa fungsi date. Output ditampilkan di slide berikutnya. Nah, ini akan kita coba.
Itu select employee ID date Ron once but when says that return each month review next day here then 3 day last day here date from employee where month says that oh oh salah ya sini ada yang salah ya. Nah, ini adalah output dari beberapa fungsi tanggal. Yang adalah employees, ID, date, review, next day, dan last day. Nah, ini adalah kumpulan data dari menghasilkan 20 baris seperti yang kita hasilkan tadi. Nah, rangkumannya itu memilih dan meletakkan fungsi satu baris, yaitu months with, between, and months, next day, last day, round, dan trunc yang beroperasi pada tanggal, menjelaskan bagaimana fungsi tanggal mengkonfirmasikan tanggal Oracle menjadi data tanggal atau nilai numerik, mendemonstrasikan penggunaan yang tepat dari operator aritmatika dengan tanggal. Nah, sekian penjelasan tentang bab